salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Made Sri Chandra Apriantini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, mengelola emosi melalui kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif melalui manajemen diri, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain melalui kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif melalui keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi luhur sehingga akan menjadi perubahan positif bagi diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terkaitan antar materi modul 1.1 dengan modul 2.2 ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong adalah guru yang membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir dan batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan dan mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Keterkaitan antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah guru dapat menemukan nilai dan peran guru penggerak pada dirinya sendiri dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian, pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, keterkaitan antara materi modul 2.2 ini dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terkaitan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian, keterkaitan antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pemenuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya adalah kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid serta
serta dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas. Sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau hasil kognitif saja sesuai dengan tuntutan kurikulum. Saya sedikit mengabaikan perasaan dan kondisi emosional murid serta kesadaran sosial murid, dan seringkali terlupakan dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin ada, namun tidak terlalu signifikan saya menanamkan nilai-nilai kebajikan, tapi tidak secara eksplisit dilakukan dalam rangkaian penguatan kompetensi sosial emosional pada murid saya. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah. Karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial emosional akan membawa dampak yang buruk pada murid, baik secara akademik maupun non-akademik. Perkembangan sosial dan emosional haruslah berjalan beriringan pada proses pembelajaran di kelas, sehingga murid akan menghasilkan keterampilan yang unggul baik dalam akademik maupun non-akademik, serta nyaman dalam sosial emosionalnya sendiri dalam proses pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, serta penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan 3 hal mendasar di atas, perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, yang pertama adalah pengajaran eksplisit, yaitu melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional. Ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Kemudian pembelajaran akademis terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Kemudian keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat, yang pertama menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi diri, dan mengagendakan sesi berbagai praktik baik pada komunitas praktisi. Berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Peran sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Saya akan terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi saya secara pribadi maupun bagi murid-murid saya
serta berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.